Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kali ini bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa, khususnya Anda warga Jakarta, memasuki bulan Juni tentu mengingatkan kita ya pada sebuah event tahunan yang khas yang biasanya diadakan di bulan ini. Ya, betul sekali, Jakarta Fair yang diselenggarakan bertepatan dengan momen hari ulang tahun Kota Jakarta kembali digelar untuk Anda. Tentunya siapa nih yang gak sabar untuk berbelanja? Pemirsa, Jakarta Fair ini merupakan event pasar malam terbesar bahkan di Asia Tenggara ya, karena diselenggarakan dengan durasi 1 bulan penuh. Tentu saja ini menarik pengunjung bukan hanya warga Jakarta, tetapi juga masyarakat dari luar kota karena bertepatan dengan masa libur sekolah. Jadi pemirsa, ayo agendakan liburan keluarga Anda di Jakarta Fair 2023. Nah pemirsa, apa saja ya keseruannya di Jakarta Fair tahun ini? Saya akan membahasnya bersama Marketing Director PT Jakarta International Expo, Bapak Ralf Schuneman yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat pagi Pak Ralf. Selamat pagi Mbak Gadis. Ya Pak Ralf, tahun ini sangat spesial ya, Jakarta Fair kembali hadir untuk masyarakat. Apa sebetulnya yang berbeda di tahun ini? Karena kalau kita lihat, kita menyelenggarakan setelah 2 tahun pandemi COVID-19. Kalau kita review kembali, tahun lalu antusiasme masyarakatnya seperti apa? Ya memang kita kan sempat absen 2 tahun, betul-betul 2 tahun. Lalu tahun kemarin kita pertama kali buka lagi di tahun 2022. Dan di luar dugaan kami, jumlah pengunjung yang datang itu melebihi target kami. Kami sudah meramalkan kurang lebih kita akan drop kira-kira 15% atau 20%. Tetapi kenyataannya malah over the budget, ya. Lebih 5-10% lebih tinggi daripada tahun 2019 karena memang antusiasi masyarakat sangat-sangat besar. Nah, apalagi di tahun ini di mana kita tahu bahwa sekarang dengan pembatasan dari pakai masker dan lain-lain sudah hampir bisa dikatakan sudah tidak ada. Itu kami yakin betul-betul bahwa tahun ini Jakarta Fair akan lebih banyak lagi dikunjungi oleh masyarakat. Bukan hanya Jakarta, Jabodetabek loh. Ini kita sudah bicara Indonesia karena bertepatan juga dengan liburan sekolah, banyak sekali yang datang dari Pulau Jawa, dari luar Pulau Jawa. Kalau kita lihat angkanya tahun lalu berapa banyak Pak pengunjungnya? Ya sebetulnya setiap tahun pertanyaan itu ditanyakan ya. Tapi menurut saya jumlah pengunjung itu sudah nggak terlalu penting lagi. Kita memang mencapai angka kemarin itu sudah mendekati 6,9 juta. Itu sudah angka yang sangat-sangat luar biasa. Bagi kami yang paling penting adalah bagaimana kami bisa meningkatkan kualitas daripada pengunjung dari berbagai segmen supaya pengunjung itu yang datang ke Jakarta Fair happy dan pengunjung yang datang ke Jakarta Fair pun itu juga bisa memberikan kontribusi dalam melakukan transaksi. Betul. Karena itu penting sekali ya untuk membantu perekonomian Kota Jakarta secara khusus. Betul, tentu tujuannya adalah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat ya. Jadi kita harus lihat bukan hanya bicara tentang pengunjungnya saja, tapi kita juga harus perhatikan dari peserta yang ikut. Karena peserta yang ikut betul-betul mereka mau cuan dong, mereka mau mendapatkan keuntungan ya. Kalau gitu berapa nilai transaksinya kalau kita lihat tahun lalu jumlahnya dan bagaimana kemudian optimisme untuk nilai transaksi tahun ini? Kalau transaksi tahun lalu kita mencapai kira-kira 7,3 triliun dan lain-lainnya, itu kita ingin mencapai angka itu. Tapi ada satu informasi yang saya ingin berikan bahwa tahun ini sebenarnya Jakarta Fair itu bukan lagi 40 hari, tapi 33 hari. Dulu 40 hari karena memang kita jalankan bersama dengan Lebaran Idul Fitri, puasa dan lain-lain karena itu ada bonus kira-kira 6 hari. Tahun ini kita kembali lagi ke bulan Juni-Juli dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta. Tapi angka 7,3 triliun itu saya yakin sekali bisa tercapai karena secara khusus tahun ini peserta otomotif yang ikut itu lebih banyak. Apalagi kita kan sekarang masuk ke zaman sudah mulai meninggalkan bensin, petrol dan lain ke listrik kan. Peserta otomotif dari mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik itu luar biasa. Di mana tahun-tahun sebelumnya kita hanya menyiapkan satu hall A1 saja untuk otomotif plus outdoor. Tahun ini A1 dan A2 penuh. Karena penuh, kita harus extend juga ke C3 karena permintaan yang begitu luar biasa. Sehingga masyarakat yang ingin membeli atau mau mencoba kendaraan baru, nuansa listrik, ya datanglah ke Jakarta Fair karena banyak sekali brand-brand di sana. Baik, artinya antusiasme masyarakat terhadap electric vehicle ternyata luar biasa dan juga promosinya luar biasa. Apa saja yang dipersiapkan untuk banyaknya kemudian antusiasme terhadap industri otomotif? Ya, pertama kita tidak bicara industri otomotif saja karena kan yang datang pengunjung itu luar biasa. Jadi dari pengalaman kita bertahun-tahun adalah kita selalu ingin memberikan kenyamanan, keamanan
bagi para pengunjung yang datang. Karena memang khususnya di weekend-weekend itu jumlah pengunjung sangat luar biasa. Jadi faktor-faktor itu sangat kita perhatikan dari sisi di ring 3 saja. Bagaimana mereka masuk, mobil-mobil masuk ke parkiran, kantong-kantong parkir kita. Kita bekerja sama dengan Dishub, kita bekerja sama dengan PPPKK, kita bekerja sama dengan kepolisian dan lain untuk mengatur itu. Sehingga kita memberikan kenyamanan bagi pengunjung kalau mereka datang dari rumah sampai mereka masuk. Jangan karena macet total mereka sudah kecewa, mereka pulang. Nah, itu salah satu yang kita antisipasi sehingga kita berikan perhatian khusus di dalam pun di area pameran itu dari sisi keamanan, kenyamanan, kebersihan itu juga kita jaga sehingga kita bisa lihat sendiri loh, Jakarta Fair dengan pengunjung yang begitu banyak. Tapi bisa dikatakan seperti di studio sini, areanya bersih. Baik, artinya ada perbaikan-perbaikan di bagian kantong parkir, lalu juga kemudian kenyamanan, kebersihan, agar masyarakat yang datang tentunya merasa nyaman ya ketika berbelanja dan juga bertransaksi di Jakarta Fair. Nah, pertanyaan paling penting Pak, kapan dimulainya nih kita buka Jakarta Fair dan masyarakat bisa datang untuk menikmati antusiasme ulang tahun Kota Jakarta? Jakarta Fair akan dibuka besok. Tanggal 14 Juni dan berakhir di tanggal 16 Juli. Itu akan dibuka, besok ada opening ceremony. Kita harapkan mudah-mudahan Bapak Presiden bisa hadir untuk membuka acara besar ini. Dan memang akan dikunjungi oleh banyak sekali masyarakat yang datang ya. Oke, kita tunggu besok bagaimana pembukaan dari Jakarta Fair ya Pak ya. Pastinya ada pesta kembang api. Ada pesta kembang api. Ada. Tentunya ramai sekali besok meskipun akan berkurang durasinya, tapi saya rasa pengunjungnya tetap akan membludak begitu ya Jakarta Fair. Baik, pemirsa kita masih akan berbincang sesaat lagi usai jeda berikut ini, tetap bersama kami. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa, jangan lupa besok Jakarta Fair sudah hadir dan terselenggara. Anda langsung bisa saja mengunjungi Jakarta Fair di Kemayoran. Dan pemirsa informasi lebih lengkapnya Anda bisa mengunjungi website resmi dari Jakarta Fair, www.jakartafair.go.id. Dan kami masih bersama dengan Marketing Director PT Jakarta International Expo, Bapak Ralf Schuneman. Pak Ralf, kalau kita lihat saat ini di bulan Juni, di akhir Juni kita akan ada Hari Raya Idul Adha. Kita tahu Jakarta Fair selalu menyelenggarakan acara-acara musik ya Pak ya, dan ini juga yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat untuk melihat dan juga menyaksikan show-show musik. Seperti apa nanti saat Hari Raya Idul Adha? Iya, pertama khusus untuk acara Idul Adha di malam takbirannya itu, Jakarta Fair tuh hanya akan buka sampai jam 8 malam. Itu informasi pertama. Dan informasi kedua, di hari takbiran kita tidak menyelenggarakan konser musik ya, untuk menghargai dan lain-lain. Jadi berikutnya berjalan seperti biasa lagi, dan seperti sudah Anda katakan tadi, bagaimana mungkin panggung utama kita ya. Tahun ini memang sejak tahun lalu kita sudah menyelenggarakan konser musik itu berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana kita ada baik khusus bayar untuk masuk ke dalam area konser tersebut karena kita ingin memberikan kualitas dan kenyamanan bagi pengunjung yang datang, yang nonton konser. Jangan dicampur adukan dengan pengunjung Jakarta Fair lainnya. Karena kan dulu kita campur aduk sehingga juga untuk control of the crowd itu lebih difficult. Jadi dengan kita tutup, kita punya kapasitas kurang lebih sekarang sekitar 12.000 pengunjung yang bisa masuk, ya kita punya kapasitas itu, sehingga kalau memang sudah penuh, ya kita tutup, tidak bisa masuk lagi. Dan positif yang kedua yang kita ingin kita berikan adalah pengunjung yang misalnya datang, karena tahun ini ada Raisya atau ada si Padi Reborn dan lain-lain, mereka adalah penonton-penonton yang betul-betul mau datang untuk menonton, mereka punya idola. Sehingga berikanlah kesempatan ke mereka untuk menikmati, jangan dicampur dengan misalnya penonton slang atau penonton grup lain yang tidak cocok dengan musiknya. Demikian juga kalau memang konsepnya slang yang rock dan lain-lain, kita berikan kesempatan buat anak-anak muda dan ada pengawasan khusus dan lain-lain. Itu yang memudahkan ya, sehingga kita berikan lebih banyak lagi kenyamanan kepada para pengunjung. Artinya akan mempermudah untuk pengawasan dan juga keamanannya ya gitu ya Pak ya. Tadi sudah disebutkan Raisa, ada siapa lagi Pak? Boleh bocorannya? Oh ada berapa, kalau saya harus lihat kertas saya dulu ya. Yang pasti ada kayak 420, ada Raisa, ada Padi, Reborn, ada penutupan kotak, ada Virgun, Phil Koplo,
besok di hari kedua ada Phil Koplo. Lalu ada lagi yang terkenal saat ya banyak slang ada di situ. Kahitna yang suka. Ya. Ya kan Malik. Malik Essential kan? yang baru saja ulang tahun juga ya anniversary. Banyak sekali sebetulnya artis-artis top yang ada di Jakarta maupun di Indonesia yang sebenarnya visible atau bisa tampil. Kayaknya mereka pasti akan tampil. Ya, ini dia yang ditunggu-tunggu pemirsa, tentunya juga penampilan dari para performance ya. Dan selain itu juga yang paling kita tunggu adalah bagaimana tenan-tenan yang hadir di Jakarta Fair. Masyarakat pasti banyak sekali untuk menargetkan mereka berbelanja begitu ya, bertransaksi. Selain tadi kita sudah bahas otomotif, tenan-tenan apa lagi Pak yang mungkin juga akan hadir? Uniknya Jakarta Fair itu kan beda dengan pameran-pameran yang lain. Kalau pameran-pameran kan pameran bertema. Pameran otomotif ya otomotif aja. Pameran furniture ya furniture saja. Kalau Jakarta Fair itu memberikan semua ada di situ. Memberikan ruang untuk semua UMKM untuk semua. Jadi kita ada zoning furniture. Tahun ini yang bagus ada zoning untuk para ibu-ibu, kosmetik itu khusus di B2. Permintaannya sangat luar biasa sehingga di tahun depan mungkin kita akan perbesar itu jadi B1 dan B2. Wow. Di samping itu memang kita ada zoning elektronik, tadi zoning permainan anak-anak, multi produk dan lain-lain ya. Jadi kita setiap tahun kita lihat apa yang bisa kita tuning sedikit, kayak mobil kita tuning sedikit supaya lebih kencang lagi jalannya atau lebih mulus lagi. Nah itu yang kita lakukan semua demi kenyamanan pengunjung sehingga kalau mereka masuk mereka udah langsung tahu, oh saya mau cari furniture, saya mau cari tempat tidur atau apa, mereka langsung tahu mereka larinya ke B3. Mereka mau cari kosmetik B2, handicraft, UMKM dan lain-lain. Itu ada di C1 dan C2 sebagai contoh. Ya, tadi ternyata beauty enthusiast masyarakat makin luar biasa dan tahun depan mungkin bisa ditambah begitu ya. Betul. Oke, kalau kita lihat tenan-tenannya kan kalau kita romantisme terhadap Jakarta Fair ini sudah tahun menahun begitu ya, sudah puluhan tahun. Ada nggak tenan yang mungkin sudah dari zaman awal-awal Jakarta Fair dirayakan dengan Pekan Raya Jakarta, sampai sekarang masih terus menjadi langganan? Sebetulnya tipikal Jakarta Fair itu, sebenarnya kita sudah hampir tidak usah lakukan marketing lagi, karena rata-rata they all repeater, hampir 80-90% semua repeater. Sehingga kalau memang ada peserta baru yang masuk, rata-rata agak susah. Bukan karena kita persulit mereka atau segala macam, karena memang space kita yang terbatas. Dan kita punya filosofi, kita selalu memperhatikan klien-klien kita yang sudah ikut bertahun-tahun. Kalau bicara perusahaan-perusahaan yang sudah ikut di atas 10, 20 tahun, 30 tahun, itu banyak sekali. Bahkan ada satu perusahaan, salah satu yang UMKM swasta, saya selalu sebutkan UMKM swasta itu American Donut, itu lahirnya di Jakarta Fair, lahirnya 68 di Monas. Dan sekarang pun pengunjung rata-rata datangnya ke Jakarta Fair khusus untuk cari itu. Itu salah satu contoh, itu umurnya mereka belum pernah absen sekalipun. Tapi contoh kalau belum pernah absen sama sekali mungkin hanya 1-2 ya. Tapi kalau yang sudah 30-40 tahun banyak. Luar biasa. Bagaimana dengan tiketing Pak? Kita sudah buka tiketing secara online kah atau seperti apa? Kita sudah buka sejak tanggal 10 kemarin kita sudah buka. Dan memang tiket kita, bisa diambil langsung di kita punya di Jakarta Fair, di www.jakartafair.co.id tersebut. Dan yang lebih menggembirakan lagi tahun ini sebenarnya kita tidak menaikkan harga. Jadi harga kita tetap seperti tahun kemarin, di hari Senin 30.000, di hari Selasa sampai Kamis 40.000, di hari Minggu 50.000. Cuma memang on top of that, karena ada konsep sekarang harus bayar, memang rata-rata untuk tiket untuk masuk ke area konser itu harganya dimulai bersekitar antara 50.000, 70.000 sampai 200.000. Itu juga tergantung artisnya, tergantung daripada animo masyarakat. Ada range-nya. Baik. Nah, bocorannya sedikit ternyata kalau lansia sama balita itu gratis ya Pak ya untuk datang ke Jakarta Fair? Lansia sudah pasti, ya balita artinya balita ada yang 1 meter ke bawah lah. Jadi anak, of course yang mbak baby yang masih kecil 1-2 tahun rata-rata bisa masuk secara gratis. Pesan terakhir untuk para pemirsa di rumah untuk datang ke Jakarta Fair Pak, silahkan singkat saja. Iya, karena kan Jakarta Fair selalu ditunggu-tunggu. Nah ini sekarang besok kita buka.
Dan kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk para pengunjung, kenyamanan. Ya jangan ditunggu-tunggu lagi lah, udah datang. Datang Kalau aja yang langsung. suka untuk menonton konser musik ada, Baik. yang mau belanja ada, ya. Jadi Oke. silakan, saya tunggu di sana. Oke, ya. baik. Terima kasih Pak Raul Suneman sudah bergabung Makasih. bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa jangan ragu, ajak keluarga Anda menikmati kemeriahan di Jakarta Fair yang akan dimulai besok ya. Langsung nih besok 14 Juni hingga Juli 2023. Dan tiketnya juga bisa dibeli secara online di website resmi www.jakartafair.co.id. Saya Gadis Bianca pamit, sampai jumpa.